Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh guru peserta KKBS 2020 bidang perhotelan. Hari ini adalah hari pertemuan kedua kita. Dalam jadwal pertemuan kita hari ini akan diisi oleh Pak Hendro dari Mantan Hotel Cirebon. Saya sendiri, Teguh Renaldi Putra dari Mantan School akan menjadi moderator tentang kegiatan kita hari ini. Hari ini akan ada sedikit perkenalan tentang CATC atau Common ASEAN Tourism Curriculum yang digunakan digunakan oleh SMK-SMK di Indonesia untuk menciptakan standar dalam pendidikan kejuruan. Dan kita juga akan melihat practice video dari Mantan Hotel Cirebon. Akan ada 2 materi hari ini, yaitu tentang landing stainless steel dan juga spotting carpet yang akan dipresentasikan langsung dari Pak Andro nanti dari Mantan Hotel Cirebon. Namun sebelum kita mulai, ada sedikit sepatah dua kata-kata dari Kepala SMK Mantan, Bapak Darmawan Sunaria. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Endro sebagai GM Mantan Hotel Cirebon dan juga sebagai narasumber pada kesempatan pelatihan yang pada sesi kedua ini. Juga saya sampaikan kepada Pak Teguh, terima kasih untuk bersama dengan Pak Yoga yang telah mendedikasikan di saat libur ini, di awal Ramadan ini, untuk tetap melaksanakan kegiatan layanan. Kemudian saya juga sampaikan pada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para guru peserta untuk KKBS 2020 bidang perhotelan. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dikarenakan seperti kita maklumi bahwa hari ini adalah awal di mana dilaksanakannya Ramadan atau di hari pertama bulan puasa, di mana sebagian besar dari kita melaksanakan kegiatan ibadah puasa. Itu maka saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu sekalian yang menjalankannya. Harapan kami bahwa kegiatan pada puasa ini tentunya tidak akan mengurangi kualitas dari puasa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya bahwa komitmen dari SMK Medland yang didukung oleh Medland Hotel Cirebon akan berusaha untuk maksimal mungkin memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berbagi informasi dan berbagi pengalaman dan pengetahuan yang telah kami kembangkan. Dan lagi bahwa ini bukan kegiatan di mana kami mengajar Bapak Ibu mendengar, tapi mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan belajar bersama, pun bersama dengan Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Nah, mudah-mudahan segala pengalaman dan pengetahuan yang akan disiapkan oleh pihak industri, ini adalah dari Cirebon yang disampaikan oleh GM Hotel sendiri, Bro, memberikan manfaat yang maksimal dengan perhotelan di kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Darmawan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai masuk ke materi ya. Hari ini pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu, yaitu adalah CTC. CTC itu adalah Common Asset Tourism Curriculum. Sebuah kurikulum yang telah dikembangkan untuk menciptakan siswa yang berkompetensi ASEAN, ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan memperlihatkan toolbox dari CETC. Yoga bisa share screen? Oh ya, dari Mas Cirebon mungkin boleh passing presenternya dulu ke kita ya, ke Mas School. Ada, oke, thank you. Yang tadi yang ya Pak, baik, boleh dibuka di training manual ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh dari toolbox dari ASEAN, dari CTC atau Common ASEAN Tourism Curriculum. Boleh masuk ke halaman selanjutnya ya kan? Oke, selanjutnya baik, ini ya Bu, Bapak Ibu, training manual. Jadi kalau CTC kita Common ASEAN Tourism Curriculum itu dia setiap unit kompetensi itu dia ada toolbox-nya. Setiap toolbox dia memiliki training manual, asesor manual, dan juga trainer guide. Dapat dilihat di sini Bapak Ibu, training manual itu adalah untuk dipegang oleh siswa, atau peserta didik ya, TI-nya sebagai bahan manualnya. Jadi kalau kita lihat itu dia sama seperti buku paket untuk anak-anak di sekolah ya. Nah, ini yang saya buka ini adalah training manualnya Bapak Ibu. Dan memang kurikulum ini karena kita menggunakan standarnya ASEAN, jadi kita menggunakan adalah bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi tuntutan di era sekarang kita memang bahasa Inggris sudah tidak dipertanyakan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi orang kalau ditanya sekarang sudah bisa bahasa Inggris kan, kita jawab bisa. Itu sudah bukan hal yang hebat lagi karena sekarang dunia internasional wajib bahasa Inggris. Sekarang mostly harusnya orang-orang sudah berbicara itu tentang bahasa kedua dan selanjutnya. Ya, tapi memang kendala ini di Indonesia masih sangat menjadi kendala ya Bapak Ibu ya, karena bahasa Inggris bukan bahasa pertama di Indonesia, bukan mother language. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang di daerah mungkin bahasa pertamanya bahkan bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah ya. Nah, di Common ASEAN Tourism Curriculum ini kita menggunakan bahasa Inggris, dan memang karena kita tidak seperti Malaysia atau Singapura atau Philippines yang mereka memang bahasa Inggris itu digunakan sebagai second language atau bahkan first language mereka. Ini adalah salah satu tantangan, bukan hanya tantangan untuk Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya tantangan untuk anak-anak saja, tapi ini juga tantangan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kita meningkatkan kualitas kita dalam bahasa Inggris. Ya. Lalu ada trainer guide itu nanti sudah disertakan dengan PowerPoint slide juga, Bapak Ibu. Lalu ada assessment manual, yaitu ada panduan untuk asesor di sini, maksudnya adalah guru. Jadi kalau guru pegang assessment manual, asesor manual, siswa itu memegang training manual. Ya, tuh ini bisa digeser nggak? Oke. Mungkin kalau kita lihat textbooknya ini Bapak Ibu ya agak berbeda sedikit dengan apa yang biasa kita gunakan, karena metode yang digunakan di CTC ini adalah CBT atau Competency Based Training atau
dan juga competency based assessment. Ya, sistem ini digunakan dipilih ya oleh ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, untuk melatih orang-orang di dunia industri melalui program ini ya. Jadi CBT itu, atau tadi saya jelaskan competency based training, itu adalah bagaimana pelatihannya itu berkonsentrasi kepada apa yang dibutuhkan untuk dimiliki pekerja, ya, pekerja apa yang dimiliki untuk dimiliki pekerja. Jadi memang penyusunan kurikulum ini adalah dibantu oleh juga industri untuk mengetahui sebenarnya industri ini butuhannya apa, seperti itu. Jadi mereka benar-benar memenuhi standar yang diinginkan oleh employer-nya, dalam hal ini adalah pihak industrinya. Kebetulan sekali Medan School karena memang memiliki rekanan dari pihak industri, yaitu Medan Hotel Group, jadi kita benar-benar tahu nih Bapak Ibu, karena kan industri itu berkembang ya Bapak Ibu, setiap tahun mungkin berbeda dari standarnya, chemical, tidak perlu dalam waktu sekian tahun, dalam waktu beberapa bulan pun mereka akan mengalami perubahan ya. Lalu CBT, apa itu CBA, sorry, lalu CBA itu competency based assessment juga adalah mereka melakukan penilaian itu dari pengumpulan bukti kerja Bapak Ibu, bagaimana si siswa ini ada menampilkan tugasnya yang sudah ditetapkan tadi ya. Jadi mereka si siswa itu dapat mendemonstrasikan dari setiap derajat dari kompetensinya. Nah, kompetensi standar sendiri di Asia Tenggara ini di CETC ya, total kompetensi standarnya ada 242 kompetensi standar Bapak Ibu, ini untuk pariwisata dan industri hospitality di kawasan ASEAN. Itu meliputi bidang-bidang di bawah ini ya, ada housekeeping, food production, food and beverage service, front office, dan ada travel agency dan tour operation. Kalau tadi Bapak Ibu lihat yang di depan ini, saya buka training manualnya itu untuk yang cleaning, public area, and facilities. Itu adalah Bapak Ibu dari housekeeping ya. Dan ini 242 kompetensi standar ini ada di website-nya, dapat didapatkan dengan mudah. Boleh dilanjut ya ke ruangan selanjutnya, slide selanjutnya. Itu benar yang tadi masih bawa terus lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contohnya unit descriptor dari unit kodenya itu yang Bapak Ibu bisa lihat ada D1 AKCL3, itu adalah unit deskriptornya. Ini kalau kita di sekolah ini seperti KIKD-nya Bapak Ibu ya, ada elemen 1, elemen 2 itu adalah KIKD-nya. Jadi memang KIKD-nya elemen-elemen ini dan performance kriterianya ini sudah disesuaikan dengan KIKD yang ada di sistem pendidikan kita, dan ini kita menyamakan dengan negara-negara di Asia Tenggara ya. Di sini ada contohnya, kan bisa dilihat elemen 1 adalah apply ladder upholstery cleaning technique ya, cara pembersihan sofa-sofa kulit. Ada apply fabric upholstery untuk yang sofa-sofa yang dari bahan. Lalu lanjut, ada apply glass surface cleaning technique atau aplikasi pembersihan kaca. Lalu ada aplikasi sealing, surface fitting, ada aplikasi
eh, untuk area basah, lantai dan lain-lain. Di sini semuanya itu sudah jelas Bapak Ibu ya di eh, di elemen-elemennya ini sudah terbagi-bagi ya. Oke, mungkin kita pindah kalau dari yang training manual kita lihat cek ke asesor manual. Boleh terus sampai ke kompetensi standar lagi terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada mungkin bisa dibuka saya ya. Kompetensi standar ini adalah kita bisa bilang ini kalau di kita tahunya kan silabus. Silabusnya ini bisa dilihat seperti itu, ada elemen-elemen yang tadi yang saya bilang tadinya. Lalu kita bisa lihat unit variabelnya. Nah, di atas ada unit title, unit descriptor. Unit descriptor itu adalah tujuan pembelajaran. Contohnya ini di kompetensi standar untuk public area sources language ini. Di sini build skills and knowledge required to build public areas, facilities and equipment, including nominated external areas. Ini ada tujuan pembelajarannya bagaimana si siswa akan memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membersihkan public area, fasilitas, dan peralatan. Ya, dan dilihat itu tadi yang saya perlihatkan elemen 1, elemen 2 itu adalah KIKD-nya. Dan di sebelah kanannya kita bisa lihat unit variabelnya dan panduan asesmennya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya penggunaan CATC ini kita sudah benar-benar sangat dimudahkan sebagai guru ya. Kita silabusnya sudah ada ini di unit kompetensi standar. Lalu buku paketnya tadi di training manual ada, dan di asesor manual ini juga kita sudah diarahkan, bahkan disediakan soalnya bisa dilihat juga, soalnya itu di halaman belakang nih. Dari depan kayaknya simplified. Oral question dan written question. Nah, ini Bapak Ibu ya, boleh lanjut. Dia sudah menyediakan ini oral question, jadi sudah ada nih pertanyaannya dari setiap unit kompetensi. Lanjut juga. Yang ini terus aja sampai ke bawah. Coba ke written question. Nah, ini yang tertulisnya Bapak Ibu. Jadi dari semua unit kompetensi tadi kita sudah diserahkan juga ada questionnya, ada written questionnya, dan bahkan written questionnya ini sudah diserahkan sekaligus dengan jawabannya. Bisa dicek juga answers to written question. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada jawabannya, boleh di scroll sama bawah. Nah, ini jadi semua pertanyaan tadi yang diberikan itu ini untuk asesmen akhirnya Bapak Ibu. Jadi ini kalau UAS Bapak Ibu bisa langsung ambil tugasnya dari sini saja. Seperti itu. Kita kan jadi nanti kalau di sekolah itu kan kalau mengikuti kurikulum nasional itu sudah ada IKD-nya. Nah, si CRTC ini Bapak dan Ibu itu bisa selaraskan apa yang sesuai dengan KIKD yang kita dapatkan di sekolah. Contohnya yang saya buka ini adalah clean public area ini, mereka sinergis dengan materi housekeeping kelas 10. Layanan area dan peralatan. Ya, lalu nanti kalau di kelas 2 itu kan menyiapkan kamar untuk tamu itu ada prepare room for incoming guests. Lalu di kelas 12 itu ada untuk melayani jasa housekeeping ya. Kalau di nasional, nah di sini juga ada Bapak Ibu provide housekeeping service. Ya.
Oke, boleh lihat ke PowerPoint ini. Nah, sambil di poin satu-satu sambil saya jelaskan. Nah, ini sudah disediakan juga PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu mengajar tidak perlu membuat PowerPoint lagi, Bapak Ibu, karena dari CNTC dia sudah diberikan PowerPoint-nya seperti ini. Boleh dilihat terus aja, di klik aja biar sampai bawah. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada introduction dulu tentang area-area ini karena yang saya ambil adalah materi tentang public area. Nah berarti ini dari pengenalan public area dan semuanya seperti saya bilang tadi materi berbahasa Inggris. Lihat ada pengenalan alat-alat pembersihnya, ada pengenalan alat-alat bahan kimia pembersihnya juga. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, semuanya untuk CTC ini mereka sudah sediakan untuk kita. Bagaimana kita guru hanya melakukan pengembangan dari kegiatan ini, seperti itu. Untuk CTC ini nanti asesor manual, training manual, dan PowerPoint-nya akan saya share untuk Bapak Ibu semua agar bisa dilihat ya Bapak Ibu. Nanti kita selama kegiatan ini kita akan menggunakan PowerPoint ini aja satu itu Bapak Ibu. Jadi nanti dari tim Matlab Hotel Cirebon mereka akan menyiapkan video pembelajaran, ada video pembelajaran di situ dan saya akan mencocokkan dengan materi yang ada di CTC karena tadi sudah dibilang di awal bahwa CTC ini kita selalu bekerja dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri atau employer. Jadi mereka yang benar-benar tahu nih employer ini apa sih yang terupdate saat sekarang ini di industri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini saja sedikit tentang CNTC. Nanti dapat di-share, saya share 3 file ini, nanti yang training manualnya, yang asesor manualnya, dan juga PowerPoint-nya. Bapak Ibu dapat melihat sendiri di rumah dan mencocokkan, wah materi mungkin kalau memang tidak semuanya di sini mengajarkan housekeeping, bisa lihat nih yang guru-guru housekeepingnya bisa lihat seperti inilah CNTC bisa dicocokkan dengan materi apa sih yang ada di sini. Oke, itu ada Bapak yang nanya, boleh dilihat juga. Mohon izin apakah materinya ada yang dalam bentuk bahasa Indonesia? Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau untuk CNTC memang tidak menggunakan bahasa Indonesia karena standarnya adalah standar Asia Tenggara, standar ASEAN, maka semua materi yang diberikan adalah dalam bahasa Inggris. Untuk hari ini akan saya share yang bagian bahasa Inggris ini, tapi tenang aja Bapak Ibu, video praktis yang akan dilakukan oleh Matlab Cirebon ini dalam nanti akan dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Mungkin nanti teksnya memang bahasa Inggris, tapi kita tetap menyiapkan bahasa Indonesianya. Jadi ya kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena 2020 penggunaan bahasa Inggris sudah sangat krusial, sudah sangat wajib. Sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk kita, apalagi kita di industri pariwisata, untuk tidak menguasai bahasa Inggris. Nah itu akan lebih baik lagi mungkin bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak untuk dapat melakukan pembelajaran kegiatan dalam bahasa Inggris. Mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Seperti di Matlab School kita menggunakan materi CNTC ini untuk pengajaran di kelas ya Bapak Ibu. Tapi memang balik lagi kendalanya anak-anak yang bahasa Inggrisnya kurang memang agak kesulitan. Hanya saja kita berusaha agar anak-anak itu bagaimana dibiasakan untuk penggunaan bahasa Inggris, karena kalau bahasa itu ya Bapak Ibu adalah bisa karena biasa. Kalau tidak digunakan ya mereka tidak akan bisa, seperti itu. Oke, kita langsung saja saya serahkan lagi sekarang ke Matlab Hotel Cirebon untuk mereka akan menampilkan nih Bapak Ibu
tadi itu memang CITC mungkin hanya teori yang tertulis di bukunya, di manualnya, tapi yang benar-benar melaksanakan adalah tentu adalah orang industri di sini karena kita ada rekanan dengan Cirebon, Bapak Endro yang sudah siap di sana. Selamat pagi Pak Endro. Ya, makasih Pak Teguh. Iya silakan Pak, dengan materinya apa nih Pak hari ini Pak? Siap, makasih Pak Teguh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Saya perkenalkan diri, saya hari ini saya didampingi dengan Mas Randy. Mas Randy dapat sebagai dari perkenalan itu dalam Cirebon itu tokoh IP yang kelasnya di luar Jawa. Tahu tempatnya Cirebon itu ada di jalur Trans Jawa. Kalau dari Jakarta Surabaya, Cirebon kota kota madya dengan plus sekitar 400-an ribu. Jadi berkembang pesat. Dari tempat kami ada sekitar 14 ribu. Kalau mau berkunjung di Cirebon juga banyak objek wisata. Objek wisatanya itu ada keraton, ada religius ada wisata alamnya juga yang paling terkenal di Cirebon. Silakan mampir. Kami ada di tengah kota di pusat kota di sekitar 5 menit dari stasiun besar. Nah, sebagai bahan materi kami hari ini, kami akan coba memberikan tutorial mengenai dua materi kalau nanti reading standing still dan voting carpet. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu kemarin yang ikut program tahap pertama opening ada penyampaian definisi mengenai kebersihan. Sebelum bersih yang disampaikan oleh Direktur materi hari ini menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Firman. Kalau kita berbicara mengenai bersih, bersih itu apa sih? Nah, di sana kan ada kriteria, ada 10 bersih. Pangan bersih kalau yang salah satunya adalah no sport. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat tutorial cara menggunakan spot. Dan satu lagi, membuat bahan itu menjadi signing. Salah satu. Ya. Nah, ada seperti spot dan satunya ada benda itu biar kelihatan signing. Ini salah satunya dengan materi yang pertama yaitu Mas Dedi silakan. Ya. Stainless steel mungkin Bapak Ibu banyak ketemu di mana-mana. Di kamar mandi ada stainless steel, yang di railing daging stainless steel, ya di pusat-pusat perbelanjaan juga banyak stainless steel. Stainless steel itu kalau tidak dilakukan perawatan, dia akan berkarat. Kalau berkarat akan bikin warnanya menjadi pudar. Kalau warnanya pudar,
dia tidak bisa dimasukkan. Kedua, stainless steel itu kalau dipegang tangan, kemudian kena tetesan air, kena makanan, itu juga akan menimbulkan noda-noda itu. Kalau tidak segera dia akan transport. Stainless steel kalau yang transport itu akan membuat perawatannya lebih mahal. Peralatan yang harus dipersiapkan untuk kita melakukan pembersihan steel ada empat. Satu, ada sarung tangan. Sarung tangan ini melindungi tangan dari dampak pengaruh chemical ke tangan. Mungkin ada tangan yang mungkin tangannya sudah terluka karena chemical nanti akan tidak. Berikutnya adalah microfiber. Microfiber itu sebagai landasan. Seandainya tidak ada microfiber, maka itu juga bisa menggerakkan sebetulnya. Nanti punya kaos t-shirt yang bekas tidak dipakai itu bisa, tapi jangan menggunakan bahan plastik yang kasar. Karena apa? Kalau menggunakan bahan plastik yang kasar, itu akan membuat karet atau scrap di microfiber ini. Kenapa bagus digunakan? Karena dia punya dua unsur. Dia mengandung polyester dan polymer. Kalau polyester itu dia itu bisa menarik kotoran yang banyak. Kalau polimer itu dia mengandung nitrogen, jadi bisa menyerap air. Berikutnya ada spor, dan terakhir ada green polish applicator. Green polish ini tidak harus sesuai apa yang ada di gambar. Karena ini yang kita pakai kita, Bapak Ibu bisa searching ke jenis-jenis chemical untuk pembersih stainless banyak sekali. Di toko, di supermarket besar, green polish itu banyak yang harus diperhatikan ketika pemerintah pilih. Harus ada unsur yang harus diperhatikan. Jadi harus ada indikasinya, harus ada asidnya, dan ada apa. Tadi peralatannya sudah, kemudian yang saya tekankan kembali, penggunaan sarung tangan ini kadang-kadang banyak yang digunakan chemicalnya di tangan sudah tidak tetapi untuk safety diharapkan memakai. Ibu, itu bisa lihat di sini. Ini adalah keran wastafel. Noda-noda yang ada di keran wastafel ini timbul bukan karena makanan, bukan karena sesuatu, tapi karena kondisi air. Ketika dia dipakai, airnya mau mencek ke mobilnya dan tidak segera dibersihkan. Seperti bercampur-campur. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita perhatikan.
langkahnya cukup sederhana, gampang sekali. Sekarang kita sampaikan dengan siswa kita tuangkan chemical ya dengan takaran yang sedikit karena ini seperti pasta gigi. Jadi chemicalnya kalau kita dia akan lebih banyak. Jenis chemical stainless ada dua, ada yang bentuknya pasta seperti yang juga yang jadi semua sama. Nanti bisa lebih banyak sekali. Setelah kita tuangkan, kemudian kita aplikasikan secara teratur dan terukur. Teratur maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu nanti kalau perhatikan stainless itu ada sebetulnya kalau kita perhatikan secara detail ada uratnya. Uratnya itu membujur atau melintang. Nah, kita kalau bisa menggosoknya sesuai dengan jalur uratnya tadi. Tetapi seandainya karena mungkin harus sekali membuatnya tidak kelihatan uratnya, sebaiknya Bapak Ibu bisa melakukannya dengan berputar, jadi menggosoknya dengan cara setelah kita gosok, chemical itu semua chemical itu punya waktu reaksi. Kadang itu kita nggak sabar, kita harus buat sesuatu langsung kita bersihkan. Sedangkan reaksinya belum ada, kita kan makanya berbeda. Kita membersihkan mungkin ada noda di lantai kita atau di sekolahan yang tidak. Setelah pakai chemical langsung kita bersihkan, sedangkan perlu waktu bereaksi. Tunggu reaksinya. Setelah reaksinya sesuai dengan dan baru kita lakukan di chemical jenis lain akan berbeda. Jadi tinggal akhir tadi setelah kita siram dengan air yang kita ratakan dengan tangan kita aman karena tangan kita kemudian baru kita dusting kering dengan pakai seandainya microfiber Bapak Ibu bisa menggunakan dengan bahan kain yang halus bekas kaos. Kalau kita beli di pasar-pasar atau hubungan kalau kita menggunakan plastik, ya, itu malah yang tidak air, yang kasar, jadinya malah tidak bagus. Yang menggunakan plastik ini singkat, dan kita melakukan siap plastiknya dengan tekankan, aplikasinya bersih. Itu tadi yang untuk cleaning stainless steel ya Pak. Saya mungkin akan menanyakan beberapa hal boleh ya Pak. Putar sekali lagi Pak Tutup ya. Oh iya boleh.
Ya, ini materi yang pertama. Mungkin ada pertanyaan. Oke, Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung diketik saja di bagian chatnya. Nanti akan saya bacakan, saya sampaikan kepada Bro. Ya, kalau ada di tulis saja. Materi ini pertanyaannya yang tentang ini dulu ya Bapak Ibu, ini ada tentang cleaning 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 stainless steel dulu. Oke, kalau dari nanti pertanyaan lainnya nanti akan dijawab setelah sesi ini. Untuk pertanyaan yang sekarang saya minta yang stainless steel dulu, bisa stainless steel. Mungkin gini Pak, banyak yang jadi masalah itu adalah sebenarnya kalau stainless steel itu sebenarnya harusnya dibersihkannya setiap hari kah, atau kalau stainless di kamar mandi itu kan dia contohnya water tap itu kan dia akhirnya mungkin begitu dipakai basah, dipakai basah, dipakai basah. Nah itu kita menggunakan penggunaan chemical itu setiap kita membersihkan, misalkan mungkin public area attendant dia akan mengecek setiap sejam sekali akan ke toilet untuk mengeceknya apakah itu saat mengecek itu cukup dilap saja kah atau memang harus menggunakan chemical yang tadi itu Pak. Baik Pak Teguh. Di penggunaan chemical ini kan lumayan ya kan dia. Jadi kalau kita pakai yang pakai jadi kamar mandi itu kalau kita membersihkan tidak sampai timbul noda seperti tadi dengan lap yang ada ini tidak perlu setiap teknis contohnya di kamar mandi setiap membersihkan kita pembersihan chemical jadi waktunya dia oh ini kondisinya sudah baiknya tidak bisa dibersihkan dengan normal jadi tidak harus setiap yang penting ketika habis digunakan sebetulnya Oke, baik Pak. Lalu untuk ini ada pertanyaan lagi Pak, apakah metal yang sudah berkarat, maksudnya mungkin stainless steel itu yang sudah berkarat itu dapat dibersihkan? Apakah ada penanganan khusus seperti itu Pak? Bisa Pak. Jadi jenis stainless steel itu ada beberapa yang chrome-nya. Kalau stainlessnya diaspam itu seberapa bulan tapi kalau mikrofonnya tipis ukurannya kalau tidak salah di bawah 4 ya itu kalau sudah kan kalau proses yang nah ini juga harus membaca dan melihat yang tapi intinya untuk penggunaan berat ada lagi Pak? Oke Pak. Kalau nggak ada kita lanjut satunya. Boleh kita lanjut dulu ya Pak. Ini karena ada satu materi lagi tentang seperti karpet. Boleh silakan. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu nanti pertanyaan kita jawab di belakang ya. Kalau kita lanjutkan pembersihan karpet yang ada noda.
Baik, Bapak Ibu, tadi sekilas kita akan coba jelaskan dengan foto-fotoannya. Ya. Baik, Bapak Ibu, jadi karpet itu ada beberapa jenis. Dan di bawahnya karpet itu ada semacam penahan biar tidak biar terasa lembut dan tidak berisik. Itu namanya underlayer. Kalau ada noda di karpet dan tidak tepat cara membersihkan, karpet itu akan jadi bau. Nah, ini yang sering kejadian kita salah karpet, tidak tepat penggunaan dan caranya, karpet itu jadi bau. Karena apa? Di bawah karpet itu ada semacam pelindung lagi, lapisan lagi namanya. Nah, itu menyerap air. Kalau ada tumpahan air, airnya masuk ke dalam, maka kita harus problem, kita harus angkat karpetnya. Nah, ini yang akan bikin biaya. Makanya di sini kita akan coba tutorial cara membersihkan karpet agar tidak menimbulkan bau. Nah, alat-alatnya satu yang selalu harus ditekankan di speeding ya, dari gas seperti biasa yang itu ada beberapa jenis, ada yang kasar, ada yang kita sesuaikan dengan karpet yang akan kita bersihkan. Kemudian ember dan karpet sapu sama yang seperti polis, karpet sapu itu pun jenisnya banyak, masuknya banyak, bisa pakai, bisa kemudian ini adalah vakum. Vakum ini nanti terakhirnya adalah untuk memberikan karpet ketika dilakukan pembersihan. Jadi kita berpikir ada mungkin sekolahan yang belum punya karpet, punyanya karpetnya karpet yang dry. Kalau ini kan karpet harus vakum, harus wet and dry karena itu tadi. Kalau ini nanti vakumnya pakai vakum yang ini saja bisa rusak. Nah, seandainya tidak, bagaimana Pak? Bisa dilakukan dengan beberapa cara. Nanti kan bisa kita langkah pertama, sebelum kita lakukan spotting karpet tadi, area karpet yang akan kita bersihkan, yang akan kita lakukan spotting harus kita bersihkan tahap. Yang tadi saya bilang, seandainya terpaksa banget kita tidak punya apa-apa, sebaiknya harusnya ada vakum. Saya tidak punya vakum, jadi di sweeper atau di sapu dari bentuknya potongan. Kemudian setelah kita vakum lokasi yang akan kita bersihkan karpetnya, kemudian kita tuangkan chemical ke dalam ember untuk kita mau bikin busa. Nah, kenapa busa? Nah, kita
Ibu di sini nih, poin pentingnya ketika kita mau membersihkan spotting karpet, kenapa? Yang saya bilang tadi, sebetulnya ini bisa saja airnya setelah dicampur dengan chemical dituangkan ke dalam karpet, kemudian kita sikat, hasilnya akan bersih. Tetapi dampak setelah itu kan perlu biaya besar, karena apa? Air yang kita tuangkan ke dalam karpet itu akan menimbulkan bau, walaupun sudah kita pakai vakum, kita vakum pun airnya akan masuk ke dalam. Yang saya bilang tadi, dia akan masuk ke dalam, ke bawah karpet, masuk ke underlayer. Underlayer yang di bawah karpet itu besi-besi kayak busa. Jadi dia menyerap air. Ketika karpetnya yang atas itu kita vakum, air yang udah masuk ke underlayer pun itu tidak bisa keangkat naik ke atas. Akhirnya menjadi bau, bakteri. Nah, ini tujuannya kenapa kita busanya saja yang kita tuangkan. Ketika busanya kita tuangkan, yang kita sudah di situ, busanya hanya masuk di permukaan karpet, tidak masuk ke bawah karpet atau ke underlayer. Sehingga ketika habis kita sikat, kemudian kita vakum, diangin-anginkan dengan normal, itu akan sikat. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kalau Bapak Ibu ke supermarket besar itu sekarang banyak chemical yang sudah bentuknya foam. Kemudian nanti mungkin besar itu ada chemical untuk karpet yang foam, sumber busanya keluar. Itu sama dengan yang ini. Tapi kalau foam kan can ya, satu can itu kan lebih mahal. Kalau ini kan kita beli galongan, kita bikin sendiri akan lebih mahal. Sebenarnya fungsinya sama, cuma kalau can lebih mahal kali. Pelatihan online. Pelatihan apa? Pelatihan online. Suara. Baik Bu, jadi proses dari awal sampai akhir, setelah kita sikat, kemudian kita akhirnya kita vakum dengan vakum cleaner. Seandainya terpaksa banget itu tidak punya vakum cleaner, sebetulnya terakhirnya itu mungkin kalau emergensi darurat, vakumnya di kita mau bikin bisa dilap dengan lap kain kering. Ini apa? Untuk membersihkan sisa-sisa busa yang diambil. Nah, ini Ibu, Bapak Ibu semuanya, langkah-langkah ketika kita mau membersihkan spot karpet. Poinnya dan karpet ini ada. Ketika kita membersihkan karpet, kita harus selalu berpikir bahwa semua noda yang jatuh ke karpet itu harus secepatnya untuk karena apa? Kalau tidak segera dibersihkan, itu akan menimbulkan bau karena sudah menjadi bakteri. Makanan jatuh di karpet berapa jam itu akan jadi bakteri, akan jadi bau. Nah, sebelum itu harus Pak Ketua, Ya, ada beberapa pertanyaan nih Pak sudah muncul Pak. Boleh saya baca beberapa ya. Bapak Ibu mohon maaf kalau misalkan pertanyaannya tidak bisa dijawab secara saya akan ya. Oke, ini Pak yang sering kejadian ini Pak, terkadang kita mencium bau angkot pada karpet hotel. Itu kalau keadaan sudah angkot tersebut apakah ada hubungannya Pak?
Mungkin selain ganti karpet gitu Pak, apakah karpet yang sudah terlampau apa itu seperti apa yang bisa diselamatkan itu Pak? Kalau bau angin itu sebenarnya tadi Pak, karpet itu harus dilakukan pembersihan, tidak hanya itu, karena kan ada bau namanya sampo. Programnya dengan yang digunakan seperti lokal. Kalau sampo karpet itu sampo yang itu dilakukan secara reguler. Itu bisa per 3 bulan dilakukan bulan. Memang semakin sering disampo jadi per 3 bulan sekali maksimal itu bisa keseluruhan kayak orang lama saja ya terus Oke, baik Pak. Berarti itu tadi Bapak Ibu yang mungkin yang kurang jelas saya jelaskan lagi. Jadi untuk ini yang dijelaskan ini adalah untuk spotting Bapak Ibu. Jadi seperti misalkan ada noda-noda itu menggunakan spotting. Nah, jika sudah ada misalkan karpet yang berbau, itu beda lagi adalah kita akan di shampooing, ya, di shampooing semuanya. Oke Pak, jadi teknik cleaning yang tadi kita jelaskan itu berlaku untuk semua jenis karpet ya Pak? ya Pak. Oh ya, berarti itu berlaku untuk semua jenis karpet ya. Dan satu lagi nih Pak, apakah boleh karpet itu kita bersihkan menggunakan floor machine? Floor machine itu mungkin untuk shampooing ya Pak? Atau bagaimana Pak? Silakan. Tidak tahu Pak. Floor machine mungkin mesin brushing begitu Pak? Iya, jadi bisa dilakukan, tapi itu lokasi yang besar kan ya. Kalau lokasi kecil, bisa pakai tangan seperti. Kalau yang untuk area besar yang tadi samping bisa dilakukan yang bisa. Kalau yang besar kita lakukan dengan manual akan bisa Pak. Oke, baik ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk keluar mesin itu penggunaannya adalah untuk area besar Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan area yang kecil boleh digunakan dengan tangan saja seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kita lihat. Oke. Oke, sudah jam 10 ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Hendro. Ya, saya ucapkan. Jadi hari ini Bapak Ibu kita ada beberapa materi yang disampaikan. Tadi pertama adalah sebenarnya pengenalan CTC itu sebenarnya harusnya saya perkenalkan di pertemuan pertama kemarin ya Bapak Ibu. Mohon maaf, cuman karena pertemuan pertama kemarin waktunya memang agak mepet, jadi saya overview aja tadi di awal sedikit. Untuk CTC tadi ada yang bertanya apakah itu digunakan di sekolah atau di industri, penerapannya bagaimana? Ya sangat digunakan Bapak Ibu, karena di Medan School sendiri kita sudah menggunakan CTC untuk pelajaran produktif, dan kami juga berkoordinasi agar bersinergi dengan apa yang ada di industri. Seperti itu, seperti kita lakukan sekarang ini Pak, Bapak Ibu. Jadi kita tetap berlandaskan kepada CTC tadi, gitu ya. Jadi nanti setiap pertemuan kita akan membahas 2 materi ya Bapak Ibu. Seperti hari ini kita membahas tentang pembersihan stainless steel dan ada spotting karpet. Ya, semua materi yang telah saya share hari ini, yang telah kami bagi hari ini akan saya share nanti di Telegram.
dan video rekaman hari ini juga akan di-share di YouTube. Nanti linknya akan diberikan. Saya pribadi mohon maaf jika masih terdapat banyak kendala dalam koneksi, suara yang kurang jelas, atau apapun kendala-kendala kita yang ada di hari ini. Kami akan tetap berusaha agar kendala-kendala yang muncul hari ini diperbaiki dan tidak muncul, tidak ada di pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya nanti akan dilaksanakan di Rabu depan, ya, dengan link yang sama di sini. Baik, Pak Endro mungkin ada kata-kata penutupan, silakan. Bapak itu yang berbahagia, saya sudah bersama Mas Randy. Ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya kami menyampaikan, membagi pengalaman kami yang akan sekali lagi. Semoga senantiasa jaga kesehatan, jaga selalu, dan sampai ketemu di hari terima kasih. Terima kasih banyak Pak Endro. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam puasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita hari ini untuk KKBS 2020 Bidang Perhotelan. Pertemuan kedua. Saya harap jika memang masih ada kekurangan, kita akan terus berusaha agar semuanya dapat diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Seperti yang sudah saya bilang tadi, semua materi akan di-share di Telegram dan mohon ditunggu untuk di YouTube-nya akan di-share juga. Saya kembalikan kepada Direktorat SMK atau langsung kita tutup. Maaf. Kalau terdengar suara saya, Pak? Iya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Baiklah, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di hari Rabu. Terima kasih juga buat Bu Popi yang telah membantu hari ini. Sampai bertemu lagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.